siapa itu juga semuanya juga mungkin dipaksa juga suruh ngaku kan. Akhirnya sementara yang lain masih ditahan. Ini tadi nggak ada kesaksian baru tuh. Yang si siapa namanya? Si Tuan Ketua geng motor tadi ekstasi terus Egy gitu. Oh ya, itu mereka itu bukan saksi, mereka cuma mengira-ngira kejadian yang terjadi pada saat itu. Ketika kita tanya pun, ingat nggak? Nggak ingat juga. Jadi nggak ada yang ingat sebenarnya. Nggak ada yang ingat ini persoalan, ini perkara. Begitu. Cuma karena coba diingat-ingatin, jadi mereka mereka-reka. Nah, mereka-reka itu kan nggak bisa dijadikan ukuran untuk sebagai saksi. Jadi memang sampai sekarang belum mendapat saksi. Sekarang kita tanya, saksi mana yang menunjukkan si Peggy Setiawan sebagai pelakunya, melihat langsung dia mukul atau melempar atau ini. Nah, nggak dapat. Dari beberapa sumber informasi nggak dapat itu. Tapi kan ada saksi yang beredar Bang sekarang, ya, AF dan Mel. Ya. Itu bagaimana Bang? Iya, mereka nggak bisa kesaksian mereka lemah sekali. Artinya mereka nggak bisa dijadikan sebagai saksi juga. Karena ini kendalanya adalah daya ingat untuk mengingat-ingat apa yang terjadi, merekam atau menceritakan rekaman dari kepala apa yang terjadi. Daya ingat ini nggak bisa dijadikan jadi ya karena kelemahan ini daya ingat ini, jadi nggak bisa dia dipakai untuk mengingat ini. Jadi dua orang saksi yang sekarang ini akan pernah bisa. Kalaupun faktor daya ingat manusia. Nah, kalaupun mereka mencoba menyatakan si Peggy pelakunya atau ini pelakunya, memori mereka nggak cukup untuk menceritakan itu. Jadi kesaksian sangat lemah. Makanya boleh dibilang ini bukan nggak ada saksi lagi begitu. Walaupun mereka bilang begini-begini nggak bisa dipakai juga kesaksiannya. Pakai ilmu psikologi kita analisanya begitu. Dia jadi nggak bisa dipakai sebagai saksi. Kosong jadinya. Bang, kan ini kemarin ramai juga katanya anak bupati yang sekarang jadi perwira kepolisian isu dia pelaku utamanya. Ya, itu kan rumor cerita dari mulut ke mulut, nggak bisa dipakai juga sebagai ukuran gitu. Jadi kenapa dibilang sama yang nanya ini perkara kemana-mana? Ya karena kebanyakan rumor dicampur sama fakta, begitu. Faktanya sebenarnya udah nggak dapat. Akhirnya rumor yang masukin, akhirnya rumor ketemu rumor, jadi orang mereka-reka mengira-ngira. Jadi kalau bahasa Sundanya babaliut. Bahasa tadi yang dibilang itu ruwet gitu kan. Ruwet sama apa? Ya sudahlah, udah ruwet sama babaliut. Yang mau diapain lagi? Tapi ada satu pelaku nih yang diduga pelaku yang kemudian ditahan, si Peggy Setiawan. Kan kasihan, perkaranya ruwet, pelakunya si yang diduga Peggy Setiawan ini ditahan. Mau diapain dia? Ya kasihan. Kalau menurut saya sih sebagai praktisi hukum kita lepas aja. Dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan, polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Tadi kan kita dapat gambaran si DPO ini gambarnya mukanya Peggy juga nggak ada, yang ada gambar koboi, ya kan? Kan gila aja tuh DPO gambar koboi, topi koboi. Orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba si Peggy Setiawan ditangkap, kan begitu kan. Nah, jadi ini yang namanya semena-mena dalam penyidikan, dalam penangkapan. Nah, bagaimana solusinya supaya nggak menjadi rumor berkepanjangan, supaya nggak jadi ribut, supaya nggak jadi malah merusak citra kepolisian? Ya sudah, langkahnya deponering perkaranya. Perkaranya tuh ya sudah didalamin ulang. Orang yang sudah ditahan dilepas saja, begitu. Sayang waktu dia ditahan kan. Nah, hak asasi dia sebagai manusia kan kena. Sementara tadi banyak Peggy yang lain kan begitu. Jangan-jangan aneh juga Peggy juga. Tanggapannya kan dalam beberapa waktu kemarin CCTV keluar. CCTV pada hari H. Bisa nggak tuh diplototin ada mukanya Peggy di situ? Kan nggak bisa. Kalau Suryo bisa nggak bisa juga. Gitu, siapa ahli CCTV? Nggak akan pernah bisa. Nih, satu contoh CCTV yang bagus, yang menggambarkan suatu kejadian tindak pidana pembunuhan terjadi di Bogor, kota Bogor. Satu wanita remaja dibunuh, tuh kelihatan di CCTV. Pelakunya ketangkap nggak? Ya enggak juga. Kenapa? Menggambarkan figur orang setengah mati. Kalau kita udah kayak di Cina, yang gimana ada CCTV yang bisa merekam gambar orang dengan raut wajah, nah itu baru bisa.
Indonesia kan nggak punya. Tapi berarti abang yakin kalau Peggy yang tentang sekarang itu bukan pelakunya? Peggy yang tertangkap sekarang itu bisa jadi dia pelakunya, bisa jadi dia bukan pelakunya. Persoalannya adalah bukan itu. Persoalannya adalah karena kelemahan di teknik penyidikan, kelemahan di pembuktian, kelemahan di saksi, sehingga walaupun dia pun pelakunya atau dia bukan pelakunya, dia harus dilepaskan. Begitu. Karena apa? Sumber legal standing untuk menangkap dia nggak dapet. Apalagi DPO fotonya gambar cemen koboi, pakai topi, peng. Tapi kan wibawa seorang polisi mendapat perkara. Ya salah, bukan salah siapa ya, wibawanya memang dipertaruhkan karena ceroboh. Ini yang namanya kecerobohan dalam penanganan perkara. Kenapa ceroboh? Ya perkara 8 tahun lalu ada DPO nggak dicari-cari, pas ada film baru cari, ya ceroboh namanya. Berarti menjadi pukulan telak buat polisi dong. Kalau Pukulan telak seharusnya. adanya film ini. Memang pukulan telak buat teman-teman di kepolisian. Makanya daripada ini menjadi peradilan sesat di kemudian hari, malah memperburuk citra polisi, lebih baik diapakan? Didep perkaranya, dikaji ulang perkaranya, yang sudah ditangkap dilepaskan dulu. Carilah si pelaku sebenarnya. Kalau ada bukti-bukti, kalau ada saksi-saksi yang mendukung pada waktu itu. Kalau nggak ada, ya biarkan aja perkara ini berjalan seadanya, gitu. Bang, ini kan yang terbaru nih soal pengakuan narapidana yang bersama 8 tersangka lainnya. Ya. Bahwa ke-8-nya ini memang dibilang katanya dia tidak melakukan itu gitu. Jadi ada unsur keterpaksaan gitu. Iya. Seperti apa Bang? Biasa itu dalam berperkara kan ada orang dipaksa, ada orang terpaksa, ada orang rela hati kan begitu kan. Nah, dalam penyidikan juga begitu. Ya, ini kan pengakuan-pengakuan baru. Nah, ini hanya bisa kemudian diujikan di peninjauan kembali, ya di PK-kan. Kemudian dilaporkanlah siapa yang melakukan penekanan-penekanan itu terhadap saksi yang menjadi tersangka. Nah, itu biasa itu dijalankan. Jadi ini langkah hukum sendiri, artinya hak hukum dari seseorang yang tadi. Siapa itu juga semuanya juga mungkin dipaksa juga suruh ngaku kan. Akhirnya sebenarnya yang lain masih ditahan, ini beberapa udah lepas. Jadi ini yang harus jadi masing-masing punya hak hukum untuk menceritakan baru lagi. Semakin diceritakan dan semakin menjadi terang dan terbuka dan transparan, kita akan lihat bagaimana kinerja aparat kepolisian di Polda Jawa Barat yang sebenarnya, di Polres Cirebon yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini juga harus disanggah. Kalau memang apa yang disampaikan sekarang ini ternyata enggak seperti itu, pihak penyidik yang lama harus menyanggah ini. Pihak Polres Cirebon harus menyanggah. Nggak ada itu yang begitu-begitu. Seperti itu. Bang, soal ini kan publik juga bertanya-tanya nih Bang, kenapa bapaknya yang ini sampai detik ini setelah kasusnya mencuat ini nggak pernah muncul gitu. Oh iya. Buat pengakuan gitu kan. Iya. Jadi publik tuh apa ya? Mungkin bertanya-tanya gitu. Ya, publik bertanya-tanya kenapa bapaknya Eki yang korban nggak pernah muncul. Ya, itu kan haknya bapaknya Eki. Dia mau muncul apa enggak kan suka-suka dia. Kalau dia merasa privasinya terganggu ya nggak usah muncul-muncul kan gitu kan. Itu haknya dia. Jadi pertanyaan juga haknya publik. Publik bertanya, kenapa kok ini nggak muncul-muncul? Dijawab, hak aneh dong, nggak muncul-munculan begitu. Tapi menurut Bang Deo sendiri, kiranya gitu, bagusnya dalam kasus ini gitu, apakah butuh nggak sih sosok bapaknya Eki sendiri gitu untuk mengklarifikasi gitu terkait pemberitaan ini? Bapaknya Eki kan korban, keluarga korban kan. Dia mungkin dulu udah klarifikasi. Dia punya posisi juga, boleh juga dia menceritakan. Ya cuman kan karena dia adalah aparat penegak hukum polisi juga, mungkin ada batasan tertentu untuk memberikan keterangan-keterangan kepada publik. Jangan sampai malah menimbulkan keributan baru. Jadi ada kebijakan-kebijakan mungkin yang dipakai oleh beliau gitu untuk apakah harus tampil depan publik apa tidak begitu. Harus memberikan terang apa tidak. Cuman karena dia polisi, dia pasti paham yang punya hak untuk menyampaikan apa-apa. Ini kan penyelidik segala macam kan polisi yang ada di Polres Cirebon, yang ada di Polda. Dia kalau ngomong salah bahaya juga begitu. Ya. Soal ini kan pengakuan geng motor itu bilang katanya tidak mengenal sosok Peggy Setiawan sendiri. Gimana? Ya tadi juga ngomong nggak kenal tuh sama Peggy Setiawan. Berarti kan dia bukan anggota geng motor. Nah, ya gimana? Cuman mungkin dia anggota geng satu lagi tuh, geng kuli bangunan. Iya, anggota juga itu. Nah, itu mereka harus kejar juga tuh, jangan sampai kemudian ribut begitu. Jangan sampai anggota geng motor ini kan bukan anggotanya. Berarti kan salah kamar ini kan.
gitu. Soalnya anggota geng motor bilang nggak kenal sama anggota si Peggy ini, gitu. Makanya ini kan timbul kerancuan-kerancuan, kerumitan-kerumitan, timbul ke prasangka-prasangka. Ini semua nggak bagus dalam dunia hukum kita. Makanya harus ada kepastian hukum seperti apa. Tadi kita udah bilang jalannya. Ini kan Peggy belum tentu bersalah juga, atau belum tentu dia tidak bersalah. Tapi kan saksi-saksi kurang, bukti kurang. Sudah lepaskan aja.